Salam kahiji ditujukan ke para santri ucan bisa ngaji, mudah-mudahan bisa ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua urang bari ngadua mugia anu ngajawab salam sing paranjang yuswana, lalancar usahana, lalengit kasusahna, sarumping kabungahna, kabalayar hutangna, lalancar ngalupas kenyawana. Amin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketiga saya tujukan untuk semua pencinta ilmu, pencinta kesucian jiwa, dan para pencinta alim ulama, para pencinta pejuang agama. Mudah-mudahan kita semua hari ini diberkahi Allah untuk tetap memperjuangkan cita-cita para ulama terdahulu yang kita lihat hari ini asarnya, yang ada di sini asarnya dilanjutkan oleh para putranya dan akan dilanjutkan oleh kalian para santrinya. Ila ruhi Mama Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu adalah saya minta izin pada beliau. Itu adabnya. Mengirim Fatihah pada beliau pasti sampai. Jika ada orang-orang Wahabi yang suka bilang bahwa ngirim Fatihah pada yang mati itu tidak jadi, tidak sampai, tong diturut kumaneh karena itu bisa ngaji. Kata siapa tidak sampai? Kan Pak Jujun, yang mati dengan yang hidup ya sudah mati mati. Kalau tidak ada yang hidup dengan yang meninggal tidak ada hubungan. Kunaon salat goib? Kenapa ada sholat mayat? Kenapa ada doa Allah maghfirlahu warhamhu dan seterusnya? Kenapa Rasul lewat satu kuburan kemudian beliau bersedih dan sahabat nanya, kenapa Rasul kau bersedih? Ahli kubur ini sedang disiksa oleh Allah. Atas kesalahan apa pun dia disiksa? Gara-gara gagabah ki'i. Itu ada keterangannya. Gara-gara sembarangan kencing maka disiksa ahli kubur. Dan Rasul mendoakan kunaon hubungan hirup jeung lupae beut aya keneh doa. Kalau ada orang masih nggak percaya, tetapi cenah hirup kanu maot kadoakeun Fatihah. Buktinya ibaratnya hok Pak Jujun. Tapi dijamin yakin. Mana buktinya? Fatihahnya tidak balik lagi. Kalau kirim paket tidak sampai balik lagi nggak? Balik lagi. Kalau kirim surat tidak sampai ke alamat balik lagi nggak? Kirim Fatihah balik lagi nggak? Berarti sampai. Ciri tepi terbalik dari. Oh Pak Jujun nggak percaya? Kamu mati, saya kirim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ini asar beliau ini. Jadi kita mengembalikan asar beliau. Ini Fatihah yang kita balikin ke beliau, yang dikirim pada beliau. Bukan kebaikan kita, kebaikan Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri. Karena tidak akan ada Baitul Hikmah tanpa beliau. Ini kebaikan beliau yang ditanam waktu beliau masih ada. Itu hari ngaji sapotong teh, majar teh ngirim Fatihah ka rumah tetepi. Siapa teh ngaji atuh?
Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi khassa ma syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyyah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khassahu Allah ta'ala bi jami'i kamalatil 'ubudiyyah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Saya tidak diundang ke sini, tapi saya yang mengajukan diri. Sekali lagi, saya tidak diundang ke sini, tapi saya yang mengajukan diri untuk ngaji di sini. Karena ratusan panggung saya di luar tidak akan bisa mengalahkan saya hadir di sini sekarang. Wasilahnya apa? Anak saya ngaji di sini. Ada wasilah. Anak saya ngaji di sini. Anak saya ngaji di sini. Dan saya bilang saya akan titipkan kamu kepada para sesepuh pondok pesantren dengan cara ngaji di sini. Karena saya ingin anak saya tabarruk pada para kiai di sini, berkahnya biar sampai pada anak saya, supaya anak saya jadi kiai. Saya punya anak 7. Padahal bapak jujur pan aing pakai sarung di imah. Kalau bahaya aing merosong. Cicing mana cicing. Anak saya 7, meninggal 1, keguguran 1, tinggal 5. 7 itu saya dari berdua ya. Jadi dari 2 orang, dari saya dan istri saya. Adanya saya sudah berjanji pada istri saya tidak akan tergoda oleh nenek-nenek. Anak saya yang di sini, anak saya yang nomor 4. Nomor 4. Ada yang ngomong Obama sakurang. Bukti gak begitu kadenge. Kapayun kan? Iya. Astagfirullah. Aku sekalian nengek gajeng kemana? Udah kali jelema. Bisa neng, kadenge. Yes. Ngomongnya saurang. Kumaha saurang ke saurang? Nah. Cici yang tadi tunjukin ngomong. Walaupun anak, nah di sana kapayun. Ulang, karunya isi beban mental. Gak apa-apa, biarkan saja dia sembunyi tanpa diketahui anak siapa. Karena saya tidak mau anak saya diistimewakan, tidak mau. Seperti yang lain saja, salah hukum. Jangan diistimewakan. Namun kita nalar bete apa cepret. Seperti yang lain. Karena justru saya pindahkan, saya sengaja dipesantrenkan pada tempat orang lain itu bisa ngaji, wih oke bisa. Rek ngajar Julia Pikalpiah, wih gak bisa insya Allah. Tapi kalau dia ngaji pada saya, ogohan. Maka saya pindahkan ke sini biar dicepret. Makanya tidak boleh disebutkan saharana ini anaknya, tidak boleh. Nanti bisa bagus bisa tidak efeknya buat anak saya. Ibu meminta apa we? Minta doa we. Mudah-mudahan anak saya itu jadi kiai. Karena sudah ada Al-Johari pesantrennya. Santrinya tidak sebesar Rahaut Koneng, tapi Rahaut Kuning. Tapi ya Koneng yang kuning dah sarua sih.
Tidak sebesar Haur Koneng, tapi sudah mencoba mengikuti Haur Kuning. Karena berdirinya baru tahun 2005 saya bikin pesantren, dan sekarang usianya baru 12 tahun, maju 13 tahun, dan sekarang baru ada santri 1000 orang. Makanya saya mengkader, karena yang dua anak saya tidak jadi kiai. Yang satu dokter, yang kedua dokter, yang ketiga baru dari Gontor. Tapi salafiyahnya harus ada. Jadi anak yang keempat ini saya kader untuk jadi kiai di pesantren ini. Makanya saya titip pada semua dewan kiai, dengan semuanya ilmuna jampekna segala keturunan kepunan. Tapi tidak boleh diistimewakan. Saya tidak mau anak saya diistimewakan, karena dia tidak boleh jadi orang istimewa sekarang. Biarkan nanti dia istimewa, lahir dan keistimewaan. Itu ya, jadi ulah sesibu bawa ke dia kantong untuk menang bahaya. Habis dia putar pajujun, oh bikin beban anak kain. Ngaji bisa disebut anak pajujun, stres kan aku itu. Biarkan saja dia hidup dengan dirinya, dan dia lahir be yourself, jadilah diri dia. Alhamdulillah, doakan anak saya soleh, semuanya soleh, dan saya berdoa santri juga santri soleh. Soleh itu gampang. Kalau melaksanakan perintah pepatah petua dari Bapak Kiai Sepuh itu, sudah kalian soleh. Satu, pertahankan akhlak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena hanya itu kita selalu berdoa, wa amitna ala sunnati wal jamaah. Kita minta berdoa kepada Allah supaya kita mati dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kan taksonominya begini hidup tuh. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Harus belajar iman, Islam, ihsan. Itu bulat. Kupu-kupu penjajah Belanda dipenyolkan. Yang dipelajari cuma dua, iman, Islam, ihsannya lupa. Iman, Islam, ihsan. Iman diurus oleh ilmu tauhid, maka datang firqah. Ada Jabariyah, ada Khawarij, ada Mu'tazilah, ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ambil yang itu, karena itu yang paling lurus dari semuanya. Yang kedua, fikih. Islam diurus oleh ilmu fikih. Ngomong fikih ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, dan selanjutnya berkembang sampai sekarang. Nah, yang ihsan itu diurus oleh ilmu tasawuf. Kalau ngomong tasawuf, turunannya adalah thariqah. Ada Qadiriyah, ada Naqsyabandiyah, ada Sattariyah, ada Syaziliyah, dan ada Qadiriyah Naqsyabandiyah. Nah, di sini di NU semuanya digabung jadi Jam'iyah Ahlut Thariqah Mu'tabar. Jadi lamun NU tanya tarekat dipertanyakan juga ke NU-nya. Karena NU yang lurus, NU yang tidak mencari thariqah. Karena orang NU bisa ngaji. Ada bed di ngaji Johar Matun. Kahabbaza thariqatu sufiyah tahdi ilal martabatil ali. Oh, pinter. Warubama ujriya majrad mukhatabun ingkana ghairah kaqaulina li'alimin al-fikru miftahun libabin. Wih, nyambung gak itu santri main resep aja di jadi santri. Ibu-ibu nggak pulang, nah siapa mikirannya MBK utang ke Bank Renten teh gitu. Mau poe ngajaran tentang saya berjanji. Ieu mah ibu-ibu nu di ditu, ieu nu di ditu, nu ayeuna keur di darieu ayeuna ya. Satu, pertahankan akidah Ahlussunnah wal pegang pertama, kerak-kerak. Jangan lepaskan itu amanat guru kalian. Mana teh dia catatanana? Ya kertas si kamar aja. Si teteh mah dibawa ke jero gitu ya. Yang kedua, ulah kageureun ngaji. Nu kadua, kade indung anak KB kudu dipasang. Saya adalah yang taat pada amanat yang kedua. Mendingan nangis sekarang jauh dari anak daripada menangis nanti di akhirat karena istri dan anak jadi musuh buat kita. Inna min azwajikum
wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Sesungguhnya dari sebagian istrimu dan sebagian anakmu jadi musuh buat kamu. Hati-hati. Bata kurang saopa tong sok nyelakeun maneh. Anu jauh daratan ari sia teh nolol ka pasantren. Eta teh jelema nu kitu teh 5 huruf. Apa teh 5 huruf? Tolol. Naon cenah? Hari batur di Sumatera datang. Saur Kang Musra tadi nyarios nuti lintas negara. Se-Asia datang. Ka ieu luhur gunung ngaranna Haur Kuning. Uing wae datang. Padahal ogohan aing teh kaonangan teh horeang kaleuweung teh. Tapi magnet Haur Kuning ngalempangkeun uing ka dieu hampang we jeung pamajikan datang ka dieu. Manya ari batur kasedot magnet tatangana teh narolol. Mata nu kitu mah lain 3 huruf deui 6 huruf. Goblok. Yuk. Nah. Jadi jelema pinter kudu lebih penting jadi jelema bener. Mata bener diheulakeun, sidik diheulakeun, pinter fatonah padeuk. Sabab Indonesia ge hancur ku jelema palalintah. Ai koruptor bodoh pinter. Mau disangka bangsa duit rakyat temun bodoh. Ngan hayakal, pinter ngan kurang bener. Pinter gampang, sakolahkeun ji, tong dipasantrenkeun. Sakolahna sakolah bonafit. Yang paling hebat, bangga kolotna. Pun anak mas sekolah di SMP Bonafit, dia SMA Bonafit. Oh Bonafit muhun. Tapi suat tohorna, asarna, sekolah di luar, lain di Haur Kuning. Jadi sekolahnya di luar. Balik budak jam 3. Sok ditanya sholatna pada harna. Jujur nok saya tong ngaji otot waduh. Kalau anak datang yang ditanya sholatnya apa makannya? Cek aing ke pitayeun urusan. Jarang-jarang ada ibu nanya, kepo ke anaknya. Udah jam 3, sudah asar belum? Tadi duhur di mana? Sholat nggak? Sholat di mana? Di sekolah. Benar? Benar. Nggak percaya mama. Kemudian dia sengaja menyelidiki anaknya apakah suka sholat atau tidak. Intip ke sekolah diintip. Mun aya orang salopa masih kena gitu, tah ceri saya. Nih telinga nih. Ini telinga ini. Ini hidung. Anak sekarang kan pulang dari sekolahnya jam 3 Pak Camat. Kalau hujan-hujanan Pak Kapolsek, Masya Allah, basah, kuyup, kotor, datang ke rumah ditanya sama ibunya, nah itu baju kamu belok-belok begitu, kotor-kotor begitu, kenapa? Jawabnya pakai lagu, aku terjatuh dan bangkit lagi. Itu basah kenapa? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Telat itu kamu datang kemana dulu? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Bong-bong teh, saya ditanya sebenar-benar nggak jawab pakai lagu. Kumana sih kamu kalau mama udah gak ada? Aku tanpamu duduk raginan. Kalau di Haur Kuning, kalau di pesantren, kalau di Al-Jauhari, di Garut, pasti tidak akan terlewat sholat. Karena telah berjamaah, ada punishment, ada hukuman, ada wa'ad-wa'id dipakai. Begitu, mata menuju jauh daratan, mana tengah sukeun budak ke pesantren 5 huruf atau 6 huruf. Nu 5 ngaranna tolol, nu 6 ngaranna goblok. Ih, si Pak Jujun kasar, aduh lidah imam malu kasar.
kamu si Jujun makhluk halus malah datang ya. Ustaz Jujun makhluk kasar, kalau ngomongnya agak kasar nggak apa-apa. Manis anggap madu, pahit anggap jamu, dua-duanya obat. Pulang saya ngaji dari sini, orang-orang yang dekat dengan haur kuning, tapi tidak pernah terenyuh untuk memasukkan anaknya ke haur kuning, minimal belum ngaji, belum ngadengekan, belum diajar. Mudah-mudahan setelah pengajian ini terenyuh hatinya untuk berubah. Karena sahabat wing oke bukan pasantren. Kadang-kadang lu jauh daratan lu deket mah dihap-hap dengan cara doang. Padahal kan lu deket mah orang tanyaan, batur mah make biaya, lu deket mah kurang digratiskeun, anger we. Ya Allah, ieu jelema teh tolol atau goblok. Kenapa? Dengekeun, coda, ya. Dalam Quran tadi disebut Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan punya ilmu dengan beberapa derajat. Dengekeun. Aya jalma opatan di tempat nu keur ngabangun. Nu hiji eta yang satu anak orang itu paling capek, belepotan wajahnya. Kerjaannya dimarahi sama tukang, cokor jebra roromeheun. Perpecahan antar suku. Suku na bareulah maksud. Gawe ngaduk. Coba tanya, Bang, apa pangkatnya? Laden, Pak. Berapa dibayar? 85.000, Pak. Laden pangcapena bayarannya 85.000. Coba lihat orang yang bingung. Ongko dicapok, ongko diusap, ongko dikepret, ongko diusap, tukang tembok. Wow. Coba tanya, apa pangkatnya? Tukang. Berapa dibayar? 125.000. Naik dikit. Coba lihat orang yang bawa kertas, kerjanya putar-putar aja ngontrol. Tok, mamang kurang Sleman, bukan, pakai si bos ngomong ke saya. Apa pangkat dia? Mandor. Berapa dibayar? 200.000. Makin mudah pekerjaannya, makin ringan kerjaannya, makin gede bayarannya. Torojol, suara apa tuh? Tublok. Oh, enggak, saya ulang. Mungkin saya yang salah. Suara apa? Berarti bukan salah antum, salah anak. Salah bapak jujur. Keluar itu dina mobil lalaki hebat, kaset bersih, tutupkan pantau mobilnya, goblok. Orang kaya mobilnya begitu suaranya, goblok. Di starter mobilnya orang kaya mah bersuara, cash. Beda aja kurang salopa, dibuka malahan, tutupkan koplok. Berarti starter nyuk. Direm 60 kritik. Pas di jalan raya ngebut, nyiap mobil batur, di sana oke, leasing. Itu yang keluar dari mobil cuma berdiri aja, tegak aja di nyender di pintu mobil. Yang lari si mandor dekat ke dia, lapor progres pembangunan. Si bos cuma begini doang. Oh ya? Why? Maybe? Of course. Alright. Ngomong aja bentar, ngasih petunjuk bagaimana selanjutnya pembangunan ini harus dilakukan oleh kalian. Sudah begitu, masuk aja ke mobil lagi. Gablek. Cash. Jauh begitu kan denge seorang. Coba tanya, apa pangkatnya? Arsitek. Berapa dibayar? 100 juta. Si cokornya berang-rongeh. Pang murah, napang tak capek nak. Murah dibayar nak. Si gablek. Ngajanteng sakedeng 100 juta. Apa yang membedakan 4 orang itu, Bu? Tak jadi mana paham. Apa yang membedakan? Ilmu. Apa? Ilmu.
SD tuh kan SMP tamat juara bertahan 2 tahun naik-naik di kelas 1 menor SMK arsitek insinyur. Jangankan di akhirat, di dunia saja janji Allah di ayat tadi sudah terbukti, apalagi kalian yang tafaqquh fiddin. Batur mah ngomong ilmu teknologi, kamu ngaji kitab kuning. Penting teknologi, penting. Tapi lamun teh barengan ku ilmu agama, science without religion is blind. Ngerti teh? Sarua aing ge lieur. Science without religion is blind. Seri we bangsa seri teu kudu. Sampai seri teu naon teu kudu. Karena aing bisi-bisul supaya hayang seri lahang. Kemarelung itu jadi suara nih, saya without religion is blind. Ilmu pengetahuan tanpa dasar agama lolong, buta. Tapi sebaliknya, religion without science is lame. Agama tanpa juga ikut perkembangan pengetahuan, maka dia juga lumpuh. Makanya baur kuning seimbang. Sina ngaji budak di dia, tapi perkembangan zaman diikuti. Tuh sekolah na ayah, tapi sekolah lain ngaji pesitna, lain sekolah bari ngaji, tapi ngaji bari sekolah. Ayah sekolah bari ngaji, ayah ngaji bari sekolah. Di mana stressingnya? Ngaji bari sekolah, sekolah nomor 2. Lain di nomor 2 kan, tapi mending bisa ngaji nak diutamakan. Sekolah mah gampang ijazah. Itu makanya kenapa anak saya dikesinikan sebab baur kuning prinsipnya ngaji bari sekolah. Karena aing sok aneh, dari kamu belum keluar, ya zaman di sini kadang-kadang sekolahnya jam sekian. Kadang-kadang sekolah jam sekian, gitu, sudah gitu. Kadang-kadang diumumkan sekolah, kadang diumumkan sekolah halus. Jadi kudu mah ngaji, ya. Benar. Datang ke imam, langsung ditanya, coba ibriti baca. Toga kerenyaman setengah juta, Cintari idil fata asbakti odihiru fiha kullu man lam yata illa yata fiha. Itu ngapa kalau kakak? Iya bendek. Belwaton menang keman. Semangat, cumut. Jadi begitu ya, ngaji. Insyaallah sabodoh-bodohna tidak ada ilmu pendidikan, tidak ada yang bodoh ya. Setelah tentang orang tepati pinter, tepati cerdas, ngariung jeung cerdas mah tadi ku akan disebutkeun. Tadi ku pacamat tadi disebutkeun. Gaul yang tukang minyak sengit mah masih teu kabeurik minyakna wanginya kecipratan. Begitu kata Pak Camat tadi kan? Jangan gaul dengan pedagang terasi meskipun tidak bertusukan terasinya, baunya kecipratan. Kalau kata Satri la tanfaul jarba ukur basalimah walakinna salimata tujrabu. Mun cager babarengan jeung buduk, lain buduk bilu cager tapi cager bilu buduk. Kalau orang sehat bareng-bareng seorang kudisan, bukan yang kudisan ikut sehat, tapi yang sehat ikut kudisan. Tapi teu naon santri buduk berarti katakan ilmuna. Mending kene menangkeun santri minantu kanyutna urut buduk. Ayo bala buduk kain berbudak. Bahullah ke pasantren kanyut aing buduk. Ada cek ulang saya teman lontat tuh nyebut kanyut. Pak Jujun mau dijorak, siapa bilang jorak? Orang Sunda tuh kanjut itu tidak jorak. Karena di Sunda mah wadah duitnya namanya kanjut bunga. Penakut namanya kanjut 60. Pemalu dalam orang Sunda bahasanya kanjut natara. Santri egang kanjut burung. Laki-laki kawin cerai hamur kanjut. Wanita muntah-muntah habis kawin were kanjut.
jadi apa nanti? Jadi kiai. Itu jadi apa? Punya apa? Ya santri. Meneruskan siapa? Kiai Saifuddin. Siap? Siap? Amin ya Allah. Gitu. Bunga kadang-kadang santri main tenang gitu. Gorowokan di mana-mana balik ke santri minum ibadah kan jeung santri teh. Abdi begitu niatna ge ajengan Pak Ketua MUI, abdi mah niatna teh rek ibadah we boga santri teh. Kan bae karena santri heula ge era ku santri atuh heula. Da karena Allah mah encan, karena santri we santri huda mah nya urang hees kitu we. Saya tuh suka begitu kalau pulang pesantren, rek milu tahajud jeung santri saya pengen ikut tahajud bareng sama santri ya karena santri aja dulu, mudah-mudahan ke depan karena Allah. Kan susah karena Allah, belajar dulu karena santri, karena malu sama santri jam 2 udah bangun, masa Pak Jujun belum bangun gitu mikir sugane ku biasa menjadi karena Allah. Ayo mah jujur wil ibadah mata bunga saya pengen kontrakan, saya ingin pesantren sebagai yang bonggo kiai tapi yang kontrakan. Ingat nyen kontrakan, nyen pesantren diheulakeun. Niat mah hayang milu ibadah ka santri. Santri 1000 asup balik ke Garut. Santri harudang tadarus mah nya urang keur maca Quran sapoe. Kadeung santri we Garto aya urang cengkeh itu kapaksa atuh kumaha carana bisa kapaksa supaya bisa tadarus meskipun kapan saja ayeuna mah usum handphone. Dunia dalam genggaman. Banyak perkara goreng ayana leungeun. Ari Quran teh bisa digenggam di leungeun. Download Nahti dan baru ke kota saya download Play Store Nahti kayak ayat Quran tiap muka WA ayat Quran heula saayat manya WA dibuka Quran teh dibaca. Kalau kamu satu hari baca WA 10 kali berarti 10 ayat sudah kamu baca. 50 kali 50 ayat. Itu saya begitu sekarang macet daripada mau coblak aing nyerekan sistem jalan macet keur amak-amakan ongkong. Saya baca Quran gitu. Macet ka setengah jam sajus beres. Sajam 2 juz beres. 4 jam macetan 8 juz beres. Kumaha Pak Jujun mun tuluh nya sare atuh. Ya. Satu mulia engkau jadi santri. Mati di sini fisabilillah. Kan hatta yarji'a. Kamu tuh dari mana? Dari Banten, dari barat, dari timur, dari Tasik Selatan, dari pantai selatan, semuanya datang ke sini buat apa? Buat mencari ilmu. Fahuwa fisabilillah hatta yarji'a. Kamu tidak balik lagi juga syahid. Mati di sini kamu nggak apa-apa syahid. Mati di sini. Kamu di sini syahidah. Ini syahid, ini syahidah. Ini kori, ini mubalik, ini mubalighah, ini anta, ini kunta, ini ada sebab Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti wajib jadi NU. Sebab NU akidahna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi NU bener NU-an. Ulah NU jadi NU kacincalan. Kabawa angin ke pulau sedot ke pulau. Seret angin wetan sedot angin wetan. Kumat tiun. Makanya mama langsung ditulis kudu jadi NU. Ciri ajengan NU mah barisan ngaji. Alpiah nasira jamul ditamul. Betang macam-macam kajengan NU. Ningali ajengan NU arulud hoyo wani yang ngomong. Itu yang merokok musyrik. Alah siapa ngomong sageunana. Kajengan NU ngomong gitu, atuh rokok mah pikih atuh euy. Musyrik tauhid. Salah atuh ngabagina ge. Jadi kalau yang ngerokok ya tadi seetikan beda kagok beda subuh yang di diemang. Jadi saya ditanya sama Akang, jangan rokok kamar 5 abdi osok kayak mana tuh juliran kan? Aliran dan eling aja. Jadi saya barusan makan pete karena saya tidak terlalu suka yang mewah-mewah, pete aja sama jengkol sambal terasi.
Jadi kan aku bau putih gampang, untuk meh bau putih dan jengkol bro. Tar putih. Jadi saya merokok saya. Saya ini perokok berat dulu 4 bungkus, sekarang udah berkurang cenderung tidak. Tapi bukan berarti fanatik tidak merokok. Dulu saya tuh pembela tukang rokok. Karena orang ngajak hujah kita sebab rokok nggak bisa kalah saya. Istri saya tuh ada orang, ayah, ada yang ngomong, ayah, bapak jujur merokok mulu nanti mati. Saya bawa korek, saya kalau mati tinggal saya nyalain lagi. Istri saya kalau buka puasa kan rokok, ayah masya Allah, coba ganti, coba rokoknya sama kurma. Udah dicoba nggak nyala. Yang protes, Pak Jiki nggak baca tuh, merokok membunuhmu, kan membunuhmu bukan membunuhmu. Yang merokok penyakitnya paru-paru, yang enggak apalagi rupa-rupa. Berapa bungkus sehari Pak Jiki? 4 bungkus tuh kalau dikumpulin ke 3 tahun, 2 tahun minimal sudah kebangun rumah, beres dibangun kebakar, mending bakarin dari sekarang. Ayo ngomong. Saya aja untuk udut, bingung tuh. Kadang di depan yang nggak merokok Pak, sehari berapa bungkus? 4 saya bilang. Bungkus Masya Allah, kalau Bapak ditabungin itu duitnya nggak merokok, sudah kebeli mobil Pak. Ayo mungkin ngajakin udut. Terus saya tanya, Bapak sudah punya mobil? Belum, saya 6 Pak. Ya Pak Udut mobilnya kan lekte Udut punya mobil ya. Hidup rokok. Ya. Ulah eureun ngaji. Ya nyarek naon sih tadi dia teh ngaji. Ada hadir ada hadir. Dahiro tawa di hidaron benar aja dah diru dahdiran. Luar biasa. Ini hebat namanya. Wajib sholat berjamaah awal waktu di masjid. Berjamaah awal waktu di masjid tah matak pasagrekeun geus teh. Waktu sholat ngajedog na motor. Itu sholat berjamaah di masjid awal waktu. Tapi nanti awal loba aki-aki di masjid teh dan umurana mah tara ka masjid teh biasa di pesantren. Anak saya subhanallah beda loyogna teh koneng teh kuning. Subhanallah Ustaz tah pilih mah teh kudu didirikeun salat subuh teh. Alhamdulillah ngoreja salat alhamdulillah eta isantri teh insyaallah sadaur kuning teh ya. Saya di Al-Johari telat sholat sarokaat dipisahkan, masbok dipisahkan ku saya, dilalapkan ku aing kana bawa. Kenapa sebabnya? Tepat waktu 5 menit sebelum qomat sudah harus duduk di masjid. Begitu Allahu Akbar sudah siap. Begitu hayya 'alas shalah santri Al-Johari sudah berdiri. Pak kan belum selesai adatnya. Anda jawab sholat dengan semangat. Karena orang munafik idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau kamu tidak menjadi orang munafik, hayya 'alas shalah, ada azan. Ki ayo kita sholat, geus nangtung santri kabeh siap. Ketika qomat, qad qamati shalah, maksudnya qad qoma. Kalau qad masuk ke fi'il madi apa? Geus kudu didongengkeun. Ya kudu siap atuh. Qad qamati shalah aja dongeng. Qad qamati shalah geus kieu atuh santri teh qad qamati shalah. Itu pedang itu siapa? Itu mama kiai yang menyuruh. Awal waktu, tepat waktu berjamaah di masjid. Anakku, saya kasih tahu ya, masjid sekarang tuh gede, banyak, tapi kan kosong. Kalau suka ke akeke malah lodan. Dan subuh aki-aki ayah.
kabur orang kamacin bisa kabur orang komacin komanda dari mana sarung lempang di hari katukang kita harus dipangan ayo wakbar kalau so tasyadu ala ilaha illallah asyadu anna muhammad rasul kalau so dia nasyam kalau tidak ada santri haur kuning lalu siapa imam masjid lalu siapa pemakmur masjid makanya kiai mama kiai almarhum amanatnya apa kudu sholat berjamaah di masjid tepat waktu ulah tapi kayak protes sama nucuran aki-aki yang jujur kumatunya ya masjid teh aki nu adan aki nu koman aki nu imam aki nu amin gak ada temen ki sepotong-potong acan jelma ka masjid kumaha carana jang jujur biar masjid penuh hari aki adana jam sabaraha 4:30 subuhnya salah cek lamun hayang pinuh masjid adana pinah jam 8 isu-isu jam jujur majikan uge halo atuh aki dicarekan halus pe aki dicarekan teh ku aki balikeun ka nyarekan kitu-kitu cakakak saya seurik bener dia ikut saya adzan jam 9 pagi dan bener sesuai dugaan saya penuh masjid pacaman timiti caman tapi ka hansip datang kami nyarekan kasih aki semua marah kasih kakek ki gelo suka ada naon jam 8 ki jika sebelum ngagenyun we suka gelo aki teh si aki tenang balik sakit nu gelo aing apa saria kunaon hari aing adan subuh sia teu datang giliran aing adan jam 8 sia datang rek naon sia teh lasareka gelo sia bagus ya, Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena dipaksa. Kalau santri sudah dibiasakan awal waktu tepat waktu akan alergi ketika sholat diakhirkan. Ini yang lebih hebat lagi nih, masya Allah ini kiai luar biasa. Hati ulah nyantel ke dunia, tapi kudu nyantel ke akhirat. Jadi pun kita tahu dunia lain, zuhud lain perlu dunia. Wazhad wa zafaqdu ala qadi qalbi bil mali la faqdun lahu taqwa aqal. Jadi ulah cumantel kan bahasa nage. Jangan terkelin temenang boga dunia, tong cumantel karena dunia. Sebab naon? Sebab di hatimu tidak boleh ada dunia, tidak boleh ada siapa-siapa. Jangankan dunia, kamu pun harus keluar dari hati kamu. Yang harus ada di hatimu hanya satu, Allah. Awas, ya kan hubungan aja mau haram ya. Maka gajah diakhirkan gue. Non urusan anak jujur ningali jam ceriweuh. Ya kan jam saya. Ya mata saya. Ningali saya. Mas Bulo. Masalah buat lo. Terus naon sababna jujur ningali tadi ibu sieun eureun naik teh goreng sangka sih teh sanurengkeun aya ningali jam sabaraha capek mau diteruskeun saha nu capek kajian jujur capek karunya teh ka jujur cenah saya teh pencinta ulama tapi ajengan bae ke kajeun doakan para kiai panjang umur ngomong dengan kesepuhan limus itu tinggal satu limus itu 5 ulama salafah tinggal mama kiai yang satu masih ada doakan panjang umur amin subhanallah mata ziarah di kiai subhanallah kiai meninggal dunia susah gantinya anakku sarjana modal lomba gantinya saya ulangi lagi ya kiai meninggal dunia, kiai wafat, susah gantinya. Sarjana modal, loba gantina. Cicing sarjana tong balalaga mata ku aing disebutna sarjana modal. Maksudnya betapa kiai itu susah lahir orang-orang jadi kiai.
Sarjana itu mati 1, tumbuh 1000. Saya ini dosen, setiap tahun wisuda sarjana baru ribuan, tapi kiai wafat 1, tapi kayak nak wadantina. Jika mana mata kaunya kajujun tuh. Dan memang akhirnya mah ajengan maut atau saragi gitu. Padahal dari kata malam yahzan li mautil alim fahuwa munafiq. Fahuwa munafiqun. Kalau orang tidak sedih jika ulama meninggal dunia, maka munafik dia itu. Ulama wafat, temoga rasa sedih-sedih aja, siapa yang munafik? Si boy modal sama cari. Si boy paeh cari. Tuh, tukang radio sinetron masih nyamuk. Si boy ustad kemet siapa resep. Si boy mah kan udah rame. Si boy itu aslinya ada. Itu dimatikan di sinetron itu karena sudah punya istri, dilarang main lagi di film itu sama istrinya karena ada mantan ke pacarnya, takut balik lagi. Pak Jujun gini meni apa? Sok lalajo aja wih, tidak waktu naik lalajo. Saya ini ditelepon sama produser, suruh gantikan si boy. Ganti nama jadi Boy Junaedi gitu. Kata Kiai, kata almarhum, hati tong cumantel karena dunia, tapi candakan hati ke Allah. Jangankan duit simpen saja di bank, pares dan di lumbung, beas dan di goa, pakaian simpen di lemari, perhiasan simpen di kotak. Bahkan jangan hanya perhiasan, dirimu saja tidak boleh menguasai hatimu. Keluar kamu dari hatimu. Hati hanya harus diisi oleh Allah saja. Makanya wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Siapa yang rugi? Orang yang tidak menguasai waktu. 1440 pindah dari 1439, cuma angka doang, tidak semudah itu, tidak sesederhana itu. Kemarin 39, sekarang 40, tidak sederhana ganti 39 jadi dengan 0 angka 4, tidak. Tapi sesungguhnya pergantian waktu mengingatkan kita untuk menguasai waktu. Apa waktu? Singkat nanya ada waktu tenaon, mana ngomong wae waktu. Waktu tenaon? Tahun. 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 Ngan sana pentahunnya aya kene. Bulan. Bulan mah ila teuing, aya kene. Minggu. Oh, minggu kayak obat teuing. Poe. Poe nya pasti kene lila. Lila kene. Lila kene. Ah, eta. Detik hari waktu teh. Satahun mah 12 bulan, sabulan mah 4 minggu, saminggu mah 7, sapoe teh 24, 1 jam itu 60, samenit teh 60. Kalau 1 detik, nih dengar, 1 detik itu sakit.